Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya. Sebelumnya, yang belum subscribe, tolong subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari saya. Setiap tahun, keluargaku selalu pulang ke kampung halaman nenek di Palembang untuk merayakan Lebaran. Kampung itu tidak terlalu jauh dari pusat kota, tetapi suasananya berbeda. Rumah nenek berada di tengah sawah dengan pepohonan rimbun yang mengelilinginya. Rumah tua itu berdiri kokoh dengan lantai kayu yang berderak dan jendela-jendela besar yang seringkali terasa seperti mengawasi siapapun yang lewat. Tahun ini seperti biasa, kami berangkat bersama rombongan keluarga besar. Perjalanan terasa menyenangkan pada awalnya, penuh canda dan tawa. Namun, ketika kami mendekati kampung nenek, suasana berubah. Awan mendung menggantung rendah dan udara terasa lebih dingin dari biasanya. Ibu sempat bergumam, "Sepertinya hujan deras nanti malam ya," sebelum memejamkan mata di kursi depan. Kemudian sesampainya di rumah nenek, aku langsung merasakan kejanggalan. Rumah itu terlihat seperti biasanya, tetapi ada sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri. Mungkin karena pohon beringin besar di depan rumah, yang kali ini terasa lebih menyeramkan dengan dahan-dahannya menjulur seperti tangan raksasa. Setelah makan malam bersama, aku dan sepupuku, Lia, memutuskan untuk tidur di kamar tamu yang berada di sudut rumah. Kamar itu kecil, hanya berisi satu ranjang tua, sebuah lemari kayu berderit, dan jendela besar yang menghadap ke pekarangan belakang. "Nanti malam, jangan lupa tutup jendela ya," nenek memperingatkan kami sebelum pergi ke kamarnya. "Kenapa, Nek?" tanyaku penasaran. "Banyak nyamuk," jawabnya singkat. Namun ada nada aneh di suaranya yang membuatku sedikit gelisah. Malam semakin larut, dan suara jangkrik serta angin yang meniup dedaunan menjadi musik latar yang mengiringi kami tidur. Aku yang biasanya mudah terlelap, malam itu merasa sulit tidur. Mataku terus menatap ke arah jendela, berharap tidak ada apa-apa di luar sana. Namun, sekitar tengah malam, aku mendengar suara langkah kaki di luar kamar. Aku mengira itu salah satu anggota keluarga. Tetapi langkahnya terdengar pelan, seolah sengaja agar tidak ketahuan. Aku membangunkan Lia. "Dengar enggak?" bisikku. Lia mengangguk, wajahnya pucat. Kemudian kami memutuskan untuk mengintip lewat celah tirai. Yang kami lihat membuat darahku membeku. Bayangan seorang wanita berambut panjang berdiri di pekarangan, menatap lurus ke arah jendela kamar kami. Matanya hitam pekat, seperti lubang tanpa dasar. "Apa itu?" bisik Lia dengan suara bergetar. Aku tidak bisa menjawab. Wanita itu tidak bergerak sama sekali, hanya berdiri kaku. Aku segera menarik tirai, menutupinya rapat-rapat.
Namun, entah kenapa aku merasa bayangan itu masih menatap kami. Seolah tirai tidak cukup untuk menghalanginya. Esok harinya, aku menceritakan kejadian malam itu kepada ibu. Namun ibu hanya tertawa kecil dan berkata, "Mungkin kamu kebanyakan nonton film horor." Aku merasa sedikit kesal karena tidak adanya yang percaya. Hari itu aku memutuskan untuk mengabaikan rasa takutku. Aku menghabiskan waktu dengan bermain di halaman bersama sepupu-sepupuku. Namun saat menjelang senja, perasaanku kembali gelisah. Ada sesuatu yang terasa salah, terutama ketika aku melihat nenek. Wajahnya terlihat murung, dan dia sering melirik ke arah loteng rumah. Kemudian aku mendatangi nenek. "Kenapa, Nek?" tanyaku, mencoba mencari tahu. "Tidak apa-apa," jawabnya singkat. "Tapi aku tahu dia sedang menyembunyikan sesuatu." Malam kedua, aku kembali mendengar sesuatu. Kali ini suaranya berasal dari loteng, seperti suara barang-barang yang bergeser dan langkah kaki kecil. Aku ingin mengabaikannya, tetapi rasa penasaran memaksaku untuk membangunkan Lia lagi. "Li, kita harus lihat," bisikku. Lia menatapku dengan ragu, tetapi akhirnya mengangguk. Kami keluar dari kamar dengan senter kecil di tangan. Rumah nenek yang biasanya terasa hangat, malam itu terasa dingin dan sunyi. Kami mendekati tangga menuju loteng dengan langkah hati-hati. Setiap pijakan kayu mengeluarkan suara berdirit yang membuat jantungku berdetak lebih kencang. Saat kami mencapai pintu loteng, aku merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhku. Tanganku gemetar saat membuka pintu itu perlahan. Loteng itu gelap dan penuh debu. Awalnya kami tidak melihat apa-apa, hanya kotak-kotak tua yang berjejer rapi. Namun, saat aku menyorotkan senter ke sudut ruangan, aku melihatnya. Wanita berambut panjang itu ada di sana, sedang membelakangi kami. Rambutnya yang hitam legam menjuntai hingga ke lantai. Lia kaget. Lia menahan nafas, dan aku merasakan kakiku lemas. Wanita itu perlahan menoleh ke arah kami, dan aku ingin berteriak, tetapi suara tidak keluar dari mulutku. Wajahnya rusak seperti terbakar. Matanya yang hitam pekat kembali menatap kami dengan tatapan yang menusuk. Aku langsung menarik Lia dan berlari turun secepat mungkin. Kami masuk ke kamar dan mengunci pintu rapat-rapat. Keesokan paginya, aku tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada nenek. Ku datangi nenek yang sedang duduk. "Nek, siapa wanita itu?" Wajah nenek berubah. Dia tampak gugup dan enggan menjawab. Namun setelah didesak oleh ibu dan ayahku, nenek akhirnya bercerita. Wanita itu bernama Sari. Nenek memulai dengan suara pelan. Dia dulu adalah tetangga nenek.
seorang gadis muda yang cantik dan baik hati. Tapi suatu malam, rumahnya terbakar dan dia terjebak di dalamnya. Banyak orang yang bilang arwahnya masih gentayangan mencari rumahnya yang dulu. Dan sering Sarah mengira rumah nenek sebagai rumahnya. Mendengar hal itu, aku merasakan bulu kuduku berdiri. Tidak ada yang berani membahas lebih jauh. Namun, malam itu menjadi puncak dari semua teror. Malam itu, aku dan Lia memutuskan untuk tidak tidur. Kami berjaga-jaga dengan senter dan Al-Quran di dekat kami. Namun saat jam menunjukkan pukul 3 pagi, pintu kamar kami tiba-tiba terbuka perlahan. Meskipun kami yakin telah menguncinya. Wanita itu berdiri di ambang pintu. Kali ini dia tidak hanya menatap. Dia mulai mendekat dengan langkah pelan tetapi pasti. Aku merasa kakiku lumpuh. Lia juga sudah menangis, memegangi tanganku dengan erat. Ketika wanita itu hampir sampai di tempat kami, nenek tiba-tiba muncul di belakangnya. Dengan suara gemetar, nenek membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Wanita itu berhenti, lalu berteriak dengan suara melengking yang membuat telingaku berdenging. Dan dalam sekejap, dia menghilang, meninggalkan hawa dingin yang menusuk. Malam tragis di tahun 1983. Nenek melanjutkan ceritanya dengan suara berat. Setiap kata yang diucapkannya seperti membawa kembali kenangan yang penuh luka. Aku dan Lia duduk terpaku, mendengarkan kisah pilu yang membuat hati kami sesak. Peristiwa itu terjadi di malam yang kelam, tahun 1983. Nenek mulai bercerita sambil menatap kosong ke arah jendela. Sari adalah gadis yatim piatu yang tinggal di rumah kecil di ujung kampung. Dia hidup sederhana, tapi senyumnya selalu membuat siapa saja merasa nyaman. Sari dikenal sebagai gadis yang baik hati, tapi nasib malangnya membuat hidupnya penuh tantangan. Sari jatuh cinta pada seorang pemuda bernama Danu, seorang tentara muda yang gagah dan berasal dari keluarga terpandang di kampung ini. Hubungan mereka adalah rahasia karena keluarga Danu, terutama ibunya, tidak menyetujui hubungan itu. Dia tidak pantas untukmu, begitu kata ibunya. Dia hanya gadis miskin tanpa masa depan. Namun cinta Sari dan Danu begitu kuat. Mereka sering bertemu diam-diam di bawah pohon beringin besar yang kini berdiri depan rumah nenek. Aku janji akan menikahimu apapun yang terjadi. Janji Danu kepada Sari suatu malam. Sari hanya tersenyum malu, tapi matanya berbinar penuh harapan. Tapi sayangnya, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Ibu Danu mengetahui hubungan mereka dan berang. Dia merasa nama keluarganya akan
akan tercoreng jika anaknya menikahi gadis miskin seperti Sari. Malam itu, Ibu Danu memutuskan untuk menghentikan hubungan mereka dengan cara yang keji. Tidak ada yang tahu pasti bagaimana rencana itu dibuat. Tapi yang aku tahu, malam itu menjadi malam terakhir Sari hidup di dunia ini. Saat itu, sekitar pukul 10 malam, Sari sedang berada di rumahnya, menjahit baju untuk dijual di pasar esok hari. Rumah kecilnya diterangi oleh lampu minyak yang berpender lembut. Tidak ada firasat buruk, tidak ada tanda-tanda bahaya. Namun dari luar rumah, seseorang mendekat dan membawa jerigen berisi minyak tanah. Sosok itu adalah orang suruhan Ibu Danu, seorang lelaki bayaran yang tidak peduli dengan dosa. Dengan cekatan, dia menuangkan minyak tanah ke sekeliling rumah Sari. Bau menyengat itu bercampur dengan udara malam yang dingin. Sari yang berada di dalam rumah tidak menyadari apa-apa hingga api mulai menjilat dinding rumahnya. Dalam hitungan detik, api membesar, menelan kayu rapuh rumah itu. Sari panik, mencoba membuka pintu, tetapi api sudah lebih dulu melahapnya. Dia berteriak minta tolong, tapi malam itu kampung sedang sepi. Semua orang tertidur pulas. Nenek yang saat itu tinggal tidak jauh dari rumah Sari terbangun oleh suara teriakan dan bau gosong yang mengerikan. Dia berlari keluar dan melihat rumah Sari sudah menjadi lautan api. Nenek mencoba berteriak, mendekati rumah itu, tapi panasnya api terlalu menyakitkan. Yang nenek dengar hanya jeritan Sari yang semakin lama semakin lemah hingga akhirnya sunyi. Ketika api berhasil dipadamkan oleh warga yang terlambat datang, yang tersisa dari rumah itu hanyalah abu. Dan di antara abu-abu itu, tubuh Sari ditemukan dalam keadaan hangus, masih memeluk alat jahitannya, seolah mencoba melindungi apa yang tersisa dari hidupnya. Kami semua tahu apa yang tidak beres. Nenek melanjutkan dengan suara bergetar. Tidak mungkin kebakaran itu terjadi begitu saja. Tapi siapa yang berani menantang keluarga Danu? Mereka punya kekuasaan dan tidak ada yang mau melawan mereka. Danu hancur ketika mendengar berita itu. Dia tahu di balik tragedi itu, ibunya pasti terlibat. Danu mencoba mencari keadilan, tetapi dia hanya seorang tentara muda tanpa banyak pengaruh. Setiap usaha untuk mengungkap kebenaran dihentikan dengan ancaman dari keluarganya sendiri. Danu akhirnya meninggalkan kampung itu.
membawa rasa bersalah yang tidak pernah hilang. Sebelum pergi, dia berdiri di depan bekas rumah Sari, menangis terseduh-seduh. Sejak malam itu, banyak warga mengatakan mereka sering melihat sosok Sari di sekitar bekas rumahnya. Dia berdiri diam, menatap rumah-rumah di sekitarnya. Terkadang dia terlihat menangis, terkadang hanya menatap kosong. Orang-orang percaya arwahnya tidak bisa pergi karena dendam dan kesedihan yang mendalam. Nenek menatapku dan dia dengan mata berkaca-kaca. Sari tidak hanya marah, dia juga sedih. Dia kehilangan segalanya. Rumah, cinta, dan masa depannya. Mungkin itu sebabnya dia sering salah mengira rumah ini sebagai rumahnya. Dia hanya ingin kembali ke tempat di mana dia merasa aman. Aku tidak tahu harus berkata apa. Saat itu meninggalkan luka yang mendalam di hatiku. Seolah aku bisa merasakan penderitaan Sari. Malam itu sebelum tidur, aku menatap keluar jendela. Hawa dingin menyelimuti ruangan. Dan untuk sesaat, aku merasa ada yang menatap di balik dari kegelapan. Mungkin itu Sari. Mungkin dia hanya ingin didengar. Ingin ada yang mengingat kisahnya. Aku berdoa dalam hati, berharap dia bisa menemukan kedamaian di tempat yang lebih baik. Setiap kali aku melihat pohon beringin di depan rumah nenek, aku teringat akan kisah Sari. Pohon itu menjadi saksi bisu cinta yang tulus, sekaligus tragedi yang menyayat hati. Di bawah bayangannya, aku sering membayangkan sosok Sari, tersenyum dengan alat jahit di tangannya, menunggu Danu yang tak pernah kembali. Hingga kini kisah itu masih menghantui kampung kami. Sari mungkin sudah tiada, tetapi kenangan tentang tidak akan pernah hilang. Tragedinya menjadi pengingat tentang kekejaman manusia dan cinta yang tak pernah sempat mekar sepenuhnya. Tahun itu menjadi terakhir kalinya aku merayakan Lebaran di rumah nenek. Keluargaku memutuskan untuk tidak kembali lagi ke sana. Rumah itu sekarang dibiarkan kosong, berdiri seperti monumen yang menyimpan kisah kelam dan bayangan yang mungkin masih berkeliaran di malam hari.